Nih, menurut kakak, sudut pandang kakak mengenai komunikasi dalam sebuah hubungan tuh gimana coba? Aku setuju sama omongan orang-orang kalau komunikasi itu sebuah kunci dalam suatu hubungan. Bahwa untuk menyampaikan komunikasi biar bisa dibilang komunikasi yang sehat dan baik itu adalah turunin ego sama gengsi kalian, guys. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih kadang nih yang bikin masalah dalam hubungan tuh sebenarnya bukan hal besar tahu, tapi hal kecil yang biasa sering dilakukan yang akhirnya apa? Akhirnya tuh jadi salah paham. Yang harusnya bisa buat ngomongnya langsung kelar, tapi karena salah paham tersebut pesannya nggak tersampaikan dengan baik loh. Halo teman-teman, selamat datang di Inspirasi Podcast, podcast yang menginspirasi. Kali ini dengan topik relationship bareng sama aku, Fatia Konita. Dan aku nggak sendiri loh, karena bersama dengan narasumber yang sangat fenomenal di UPSI, Tia. Hai guys, aku Tia. Ini kayak kakaknya udah kayak expert banget gak sih di bidang ini? Kalau dibilang expert sih enggak ya, tapi aku punya beberapa pengalaman dari pribadi aku sama teman-teman aku. Jadi untuk topik kali ini aku pengen share ke teman-teman semua, pastinya bakal seru banget sih. Oh, pengalamannya apakah kamu kayak lagi banyak pasangan gitu HTS misalnya? Ups. Enggak. Pengalaman itu lebih ke apa ya, lebih relate aja sama topik kali ini. Oke. Gitu. Oh iya, ini topiknya tuh mengenai komunikasi ya guys. Pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Jadi buat kalian nih yang sering ada masalah dengan komunikasi ini cocok banget. Jadi kita langsung aja. Nih, menurut kakak, sudut pandang kakak mengenai komunikasi dalam sebuah hubungan tuh gimana coba? Sudut pandang aku tentang komunikasi. Aku setuju sama omongan orang-orang kalau komunikasi itu sebuah kunci dalam suatu hubungan. Tapi kalau aku pribadi, aku gambarin komunikasi itu kayak jembatan, Fat. Jadi ibaratnya ini pasangan kita, tengah-tengahnya jembatan. Kalau kita masih berdiri di posisi kita, which is itu mentingin ego kita, mentingin diri kita sendiri, kita nggak akan ketemu di titik jembatan itu. Intinya kita harus komunikasi untuk ketemu di titik tengah gitu. Jadi kayak jembatan yang harus kita lalui dengan baik dan benar. Dan kadang tuh di tengah-tengah jembatan sebenarnya tuh ada rintangannya guys. Nah, gimana nih di tengah-tengah jembatan itu biar kita bisa lancar? Gimana Kak? Maksudnya tuh kayak ketika menyampaikan sesuatu yang biar kita paham sama pasangan kita. Oke, gimana caranya kita menyampaikan apa yang kita ungkapkan ke pasangan kita, ibaratnya biar nyampe nih di titik tengah jembatan. Yang pertama, kalau dari aku pribadi itu turunin ego sama gengsi diri kalian masing-masing, teman-teman. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya kita komunikasi, kita menyampaikan pendapat kita atau keinginan kita, tapi kita tetap pentingin ego kita tetap pentingin diri kita sendiri, yang ada nggak nyampe pesannya mau disampaikan, nggak nyampe ke lawan bicara kita, yang ada malah ujung-ujungnya malah dua-duanya panas gitu, yang satu ngerasa nggak ngertiin, tapi yang satu ngerasa ini orang banyak bau ya, setuju banget, kayak apa api sama bensin jadi buang. Iya. Jadi apa namanya, masalah komunikasi yang sering terjadi tuh lebih ke ego ya Kak. Karena nggak mau ngalah satu sama lain. Oke, terus kalau menurut kakak nih selain itu apalagi nih masalah komunikasi yang sering terjadi selain ego dan emosi? Sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat dari berbagai sudut pandang itu selain ego sama emosi itu banyak banget. Taruhlah kita lihat di diri kita sendiri dulu. Contohnya kita menyampaikan apa yang kita mau tuh nggak bener, kayak ya udah, yang penting ada mindset di diri kita, yang penting gue ngomong tanpa minta feedback ke lawan bicara kita, tanpa merhatiin apa yang kita sampaikan itu menyakiti atau enggak gitu. Jadi apa ya, selain kita nurunin ego dan nurunin emosi, tapi kita juga harus tahu apa yang kita sampaikan itu bisa dimengerti dan apakah menyakiti lawan bicara kita atau enggak. Setuju. Jadi ya teman-teman, jangan kayak yang penting gue udah ngomong, jangan ya. Betul. Tapi kita harus ngertiin juga nih sama lawan bicaranya. Nah, kalian jadi udah tahu ya, komunikasi tuh hal yang sensitif banget dalam hubungan. Nih kalau misalkan ada salah dikit ya, udah langsung bubar. Enggak sih, nggak bubar, palingan ya adalah kayak
perang dingin. Iya. Setuju nggak sih? Silent treatment. Aduh, siapa nih yang sering tolong silent ya? treatment Jangan sorry, maaf ya. Nah, gimana nih Kak? Selain itu, cara mastiin kelihatannya tuh pasangan tuh paham sama maksud kita tuh bagaimana? Ya, kalau menurut aku ya balik lagi ke teori dasar komunikasi itu apa ya, minta feedback. Komunikasi kan dua arah iya. Betul. Kalau misalnya kita udah nyampein pesan kita ya kita minta feedback ke pesan Benar, kita, benar. kawan bicara kita. Apakah yang kita sampaikan tuh udah dipahamin sama dia? Jangan yang diajak ngomong juga iya aja gitu. Iya, tapi nggak paham. Iya, kayak aduh nih orang hasilnya doang, iya paham, tapi ternyata nggak bisa merespon apa yang kita sampaikan dengan baik. Nah, tapi kita juga menyampaikannya ya dengan baik juga gitu. Oke. Nah, kalau misalkan itu berarti komunikasi yang bikin sering gagal tuh karena nggak nyampe gitu ya? Iya, pesannya? betul. Selain itu apa lagi Kak? Tadi nyinggung silent treatment ya. Iya. Kalau menurut aku selain penyampaian komunikasi atau pesan yang nggak nyampe, juga kitanya itu tuh apa ya, silent treatment. Kayak misalnya nih, kita tahu-tahu ada masalah atau kita nggak nyaman nih sama perilaku pasangan kita, terus tahu-tahu kita perengat-perengut, terus siapa tiba-tiba tuh? ngedumel, Aduh, iya lagi. tiba-tiba bed mau ditanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Please. tapi tahu-tahu update status galak, Aduh, gitu. iya, biar Komunikasi peka. jelek kan, kayak ih ini orang ngapain sih gitu kan. Iya, Maksudnya ya kayak, ampun. ya udah diomongin aja kalau misalnya nggak nyaman gitu, disampaikan daripada silent treatment kan, bikin Setuju. overthinking sendiri. Kitanya juga pasti kalian relate deh kalau misalnya kalian lagi perengat-perengat sendiri gitu kan, silent Capek treatment. sendiri Iya, nggak capek sih? sendiri kan, overthinking. Tuh. Kalau sebenarnya jujur ya, sebenarnya aku juga sering silent treatment. Kadang kayak aku tuh males gitu loh untuk ungkapin pendapat aku, kayak bodo amat, biarin aja dia mikir sendiri gitu kan. Tapi kadang aku jadi capek sendiri gitu loh, terus aku merasa overthinking, kayak ini orang kok didiemin malah diem gitu. Iya. Aku mikirnya kayak gitu, terus habis itu Bukannya peka gitu ya? tapi pas aku pikir-pikir lagi ternyata itu salah guys. Jadi apa ya, silent treatment tuh ngerugiin kita dan ngerugiin pasangan kita gitu. Sangat amat setuju. Betul, kan? Saking setujunya nih nggak bisa turun nih Kak. Jadi kalau menurut aku ya, komunikasi yang gagal itu ya karena penyampaiannya juga nggak pas, terus kitanya juga silent treatment gitu kan. Oke. Karena apa ya, pasangan kita tuh bukan cenayang teman-teman. Ya, yang Mereka tuh bisa nggak, iya, baca pikiran iya, kita mereka ya. tuh nggak ngerti isi hati kita yang tahu ya kita sendiri. Setuju. Jadi nih ngandelin kepekaan itu apalagi kayak sambil marah dan diam disebutnya silent treatment. Sebenarnya ngerugiin diri kita guys. Jadi stop silent treatment. Mendingan apa? Mendingan tuh ngomong. Karena pasangan kita mau baik cewek atau cowok ya. Ini bukan tentang cowok aja atau cewek aja. Itu harus apa? Komunikasi. Jangan kayak dia pasti tahu kok kesalahan kita walaupun diam aja. Enggak akan tahu. Jadi ngomong, please. Salah. Tapi juga ngomongnya apa? Harus pelan-pelan ya. Betul, Kan? harus Jangan kalimat yang emosi baik. gua. Iya, harus kalimat yang baik. Jangan kayak kamu tuh nggak ngerti aku. Jangan, itu Itu salah. langsung perang dunia keempat Kak. Ngeduluin itu ya. Iya, perang dunia ketiga. Oke, nah tadi kan tentang konflik ya. Kalau konflik yang sehat sama yang nggak sehat tuh bedanya apa? Ini gampang. Kalau menurut aku, untuk kita tahu konflik sehat atau enggak, itu tuh dari cara kita menyikapi sama mencari solusinya. Tapi menurut aku ya, konflik tuh nggak ada yang baik atau nggak ada yang buruk gitu. Semua tergantung mindset. Asik. Anjay. Kalau menurut aku, konflik yang baik itu adalah gimana cara kita menyikapi dan mencari solusinya. Oke. Misalnya nih, dalam sebuah hubungan ada konflik ya kan. Gimana cara kita untuk berpikir dewasa, berpikir dengan kepala dingin gitu kan. Biar si konflik itu bisa dibilang sehat. Kayak misalnya contohnya pengambilan solusinya atau penyelesaian masalahnya itu harus sama-sama bisa menghargai kedua belah pihak. Benar. Kedua belah pihak ini, baik kita sama pasangan kita tuh harus merasa dingertiin, dihargai gitu. Jangan, ya tadi balik lagi, jangan pertahanin ego sama gengsi kalian masing-masing gitu. Sebaliknya kalau misalnya konflik yang buruk atau konflik yang gak sehat itu menurut aku adalah proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian, proses diskusinya itu yang bikin konflik itu gak sehat. Contohnya, ketika ada konflik,
kalian pertahanin ego kalian, pertahanin gengsi kalian. Ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya emosi, api sama api. Jadi menurut aku itu sih, konflik baik sama konflik gak baik itu tuh dari penyelesaian masalahnya. Jadi kalau misalkan yang konflik saat itu ya teman-teman yang ada penyelesaiannya. Jadi kayak langsung pas ada masalah adem kelar. Tapi Iya. kalau misalkan yang buruk atau toxic ya malah jadi overthinking atau malah merugikan diri kita masing-masing ya, Betul. baik kita ataupun pasangannya. Oke. Ini aduh sayang banget harus jadi apa? Yang ini pertanyaan terakhir, Kak. Aduh. Katanya udah 24 jam kita Iya, podcast. bisa nggak sih kayak maraton gitu, Iya, please? nggak bisa ya. Kayak seru banget soalnya. Oke, ini pesan yang ingin disampaikan kayak tips biar komunikasinya tuh berjalan dengan sehat gimana tuh, Kak? Tipsnya, menurut aku tips komunikasi berjalan dengan sehat. Tadi aku berkali-kali udah pernah bilang bahwa untuk menyampaikan komunikasi biar bisa dibilang komunikasi yang sehat dan baik itu adalah turunin ego sama gengsi kalian, guys. Kalau misalnya kalian menyampaikan pendapat nih, jangan pakai ego, jangan pakai emosi gitu kan. Karena apa ya, kalau misalnya kalian nyampein pendapat pakai ego, pakai emosi, yang diterima sama lawan bicara kalian adalah bahwa diri kalian yang penuh ego, bahwa diri kalian yang penuh pengennya dimengerti. Itu yang pertama, turunin gengsi dan ego. Yang kedua, cara penyampaiannya. Banyak cara penyampaian komunikasi, baik itu langsung atau nggak langsung. Tapi biasanya yang nggak kontrol nih, yang nggak kekontrol nih, yang langsung. Kayak kita Iya lagi. ceplos aja ngomong. Nah jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kita lagi pengen banget nih utarain apa yang kita mau, coba Didinginin dulu Iya, kali ya dinginin kepalanya, dulu. jangan langsung buar, ntar yang ada, aduh. betul. Kalau aku ada istilahnya gini, Apa tuh? kepala boleh panas tapi kutub utara tetap dingin. Ais, Gitu. mantap. Kutub utara tuh ibaratnya hati kita, guys. Jadi kita boleh nih di kepala kita tuh banyak banget pikiran gitu kan, banyak banget emosi, tapi coba dinginin hati kalian dulu sebelum kalian ungkapin gitu. Pakai Keren bahasa banget. yang baik gitu dan minta feedback. Oh, harus minta ya. Jangan kayak apa ya? Kita udah ngomong panjang lebar segala macam, tapi pasangan kita penger gitu kayak iya aja gitu kan. Kayak iya dong, yang Iya. penting kelar ya. Jadi kayak kita tuh minta feedback, kamu paham gak sama apa yang aku iya. omongin, kamu merasa gak nyaman gak sama apa yang aku omongin, biar kedua belah pihak tuh juga tahu harus merespon seperti apa pasangannya masing-masing gitu. Sangat setuju. Oke ya. Jadi intinya tuh kesimpulannya adalah komunikasi itu adalah jembatan. Nah, Betul. untuk melalui jembatan tuh nggak mudah guys, Betul. karena kita harus apa? Harus nurunin ego, gengsi, terus kita harus bisa menahan diri biar nggak langsung. Oke lah, komunikasi langsung tuh emang baik ya, Iya. tapi harus adem ayem kayak apa? Betul. Kayak kutub utara Betul, ya. kutub utara harus tetap dingin. Kutub selatan aja nggak sih Kak? Nggak ada Boleh, mataharinya tuh. boleh, boleh. Terus juga apa namanya? Karena ini hubungan ya, baik itu keluarga, teman, pasangan, itu kan menyangkut banyak orang, banyak kepala dan banyak otak. Jadi kita nggak bisa menyamakan kayak, lah gue mah kayak gini, harusnya dia kayak gitu Iya. dong, nggak bisa kan ya Kak? Harus Kita saling harus ngerti. saling ngerti, betul. Oke, sangat disayangkan sekali. Iya, Ya, ya. cuman segini aja ya episode kali ini. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Stay tune ya, Kak, teman-teman, di Iya, episode stay tune sama kita berdua nih kali ya. Oke, terima kasih udah denger Inspirasi Podcast yang menginspirasi. Aku Fatia dan narasumber kita. Dan aku Tia. Kami pamit undur diri. Sampai Bye-bye. jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.